Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, kemuliaan bagi namamu, bagi namamu, Yesus.
yang baik. Oh Yesus, segala pujian, segala hormat hanya bagimu, hanya bagimu. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kepadamu. Hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh berhadapan dengan Engkau. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah kami. Sekalipun kami terpisah, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kami rasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu saat ini kami gak mau berhenti memuji, memuliakan Engkau. Dan kami mau katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara. Mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Ayat emas yang akan saya ambil untuk direnungkan bersama pada saat ini adalah Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 6 dikatakan di sana, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang hendak saya tekankan saat ini adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, ayat 6 ini didahului dengan ayat 1 dalam Mazmur 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ayat 6 ini akan berlaku dalam hidup kita ketika kita melakukan ayat yang pertama, yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Kalau kita menjadikan Dia sebagai gembala kita yang selalu menuntun hidup kita, yang selalu memimpin hidup kita, maka dikatakan kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Marilah setiap saat, setiap hari kita akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik. Mari setiap saat, setiap hari kita selalu menjadikan Dia sebagai pemimpin hidup kita. Maka kita akan dikejar oleh kebaikan, kita akan diikuti oleh kebaikan dan kemurahannya. Kata kebajikan di sini saudara, yaitu kebajikan dan kemurahan. Kata kebajikan ini dari bahasa aslinya tov yang artinya kebaikan. Jadi kebaikannya itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Kata kemurahan itu berasal dari kata chesed yang artinya kasih, kesetiaan, kasih Allah, kesetiaan Allah. Sedang kata mengikuti itu kalau dilihat dari bahasa aslinya radab artinya mengejar, ya. Jadi kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengejar kita seumur hidup kita. Bagi orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya yang baik, maka kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengejar kita sepanjang umur hidup kita. Bukan kita yang mengejar kebaikan Tuhan, bukan kita yang mengejar kemurahan Tuhan, tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan mengejar kita seumur hidup kita. Saudara, di dunia ini kita banyak mendengar kalimat yang mengatakan bahwa orang bekerja siang dan malam untuk mengejar uang dan sebagainya. Memang kita membutuhkan uang untuk hidup. Makanya dikatakan ada orang yang bekerja siang malam itu untuk mengejar uang. Tetapi kita orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, sebagai penuntun hidup kita. Kita tidak perlu mengejar semuanya, tapi kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan mengejar kita. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, kita harus tetap bekerja. Tetapi yang utama adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Maka kebajikan, kemurahan, kebaikan Tuhan itu akan mengejar kita sepanjang umur hidup kita. Saudara, bagaimana dengan kebaikan Tuhan?
Kalau kita baca dalam Mazmur 31 ayat 19 dikatakan di sana, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kebaikan Tuhan itu sangat melimpah. Arti melimpah itu berarti sangat banyak. Dan dijamin tidak pernah kita kekurangan akan kebaikannya. Ada yang masih disimpan, ada juga yang sudah dilakukan bagi kita. Nah sekarang ditujukan kepada siapa kebaikannya yang melimpah itu? Tadi dikatakan selain dia yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya, kebaikan Tuhan itu juga ditujukan bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya, maka orang itu akan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berbeda dengan takut pada binatang, saudara. Takut pada binatang buas, bukan. Takut akan Tuhan itu adalah perasaan hormat, kagum akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu menaruh hormat kepada Tuhan. Amsal 8 ayat 13 menjelaskan bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu akan membenci kejahatan. Dalam hal ini orang yang takut akan Tuhan tidak ikut ambil bagian dalam perbuatan jahat. Tetapi dia akan menjauhi kejahatan. Dia akan menghindari perbuatan jahat. Hidupnya hanya diarahkan pada ketaatan akan firman Tuhan. Yusuf adalah salah satu contoh orang yang takut akan Tuhan. Waktu istri Potifar mengajaknya untuk mengajak masuk ke kamar untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia menolak itu. Dia menghindari perbuatan jahat. Dia tidak mau ikut ambil bagian dalam perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan menjauhi segala perbuatan jahat. Yang berikutnya, orang yang takut akan Tuhan itu tidak sombong. Orang yang takut akan Tuhan menyadari bahwa Allah sangat menentang atau sangat membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Jadi orang yang takut akan Tuhan memiliki karakter rendah hati. Kata rendah hati dalam bahasa Yunani disebut praos yang artinya lemah lembut. Winky Pretney dalam kata sambutannya untuk sebuah buku mengatakan bahwa kerendahan hati merupakan salah satu kebutuhan terbesar dalam zaman kita sekarang ini. Jadi kerendahan hati itu merupakan suatu karakter, suatu kebutuhan yang sangat besar, yang terbesar dalam kehidupan kita zaman ini. Begitu banyak buku yang membahas tentang kunci hidup sukses dan diberkati. Tetapi hanya sedikit yang menempatkan kerendahan hati sebagai syarat untuk mencapai kesuksesan sejati. Kerendahan hati seharusnya menjadi tujuan dan sasaran hidup kekristenan. Sebab itulah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Syarat untuk mendapatkan promosi atau peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Bila kita hidup dalam kerelaan untuk tidak dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Promosi yang sejati itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita, maka tidak ada satu manusia pun yang berhasil menghalanginya. Apa tanda dari orang yang rendah hati, saudara? Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Kalau dia berbuat salah, dia mau mengakui kesalahannya. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dan mau diajar. Mau diajar oleh orang lain. Orang yang rendah hati juga mau menerima kritik dari orang lain.
Bukannya dia malah ngapain kamu kritik aku lebih pandai dari kamu, tidak. Tapi dia mau dikritik oleh orang lain, kritik yang membangun. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki karakter rendah hati. Berikutnya, orang yang takut akan Tuhan, mulutnya tidak penuh dengan tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan tidak berjiwa penipu. Dalam Mazmur 32 ayat 2 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amsal 12 ayat 2 dikatakan, sebab Allah akan menghukum penipu. Saudara, tidak perlu menipu untuk bisa hidup. Tidak perlu menipu untuk bisa hidup sukses. Tidak perlu menipu untuk bisa hidup layak. Tidak ada satu pun alasan yang bisa membenarkan penipuan. Tuhan adalah Allah yang maha adil, yang penuh dengan kasih setia. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Nah saudara, itulah beberapa ciri dari orang yang hidup takut akan Tuhan. Yaitu orang yang hidup takut akan Tuhan, saudara, dia akan memiliki kehidupan yang membenci kejahatan. Dia tidak akan ikut ambil bagian dalam kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan tidak sombong, tapi memiliki karakter rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan tidak penuh dengan tipu muslihat, tidak berjiwa penipu. Selain bagi orang yang takut akan Tuhan, kebaikan Tuhan juga ditujukan bagi orang yang berlindung kepadanya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, maka salah satu ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang baik adalah orang itu hidup takut akan Tuhan dan selalu berlindung dalam naungan Tuhan. Saudara, di dalam kebaikan Tuhan itu terkandung kelimpahan, ketenangan, kesenangan, kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan. Selain kebaikan Allah yang akan mengejar kita, kita juga akan dikejar dengan kemurahannya. Kemurahannya juga berarti kasihnya, kesetiaannya. Kalau kita hari ini masih hidup, masih bisa bernafas, itu adalah kemurahan Allah. Kalau hari ini kita sudah menerima hidup yang kekal, menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, itu juga adalah kemurahan Allah. Kalau saat ini kita masih tetap hidup sehat dan kita akan selalu hidup sehat, itu juga karena kemurahan Allah. Kita dilindungi dari segala bahaya dan segala macam kecelakaan dan sebagainya, itu juga kemurahan Allah. Itu semua adalah contoh-contoh dari kemurahan Allah. Nah saudara, mulai saat ini mari kita menyadari bahwa ada yang selalu mengikuti kita, atau lebih tepatnya ada yang selalu mengejar kita. Apa itu? Apa itu yang selalu mengejar kita? Yaitu kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu selalu mengejar kita. Dan kemurahannya itu selalu mengejar kita. Sampai kita diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah sekarang kalau kita sudah mengerti bahwa kebaikan Allah dan kemurahannya itu mengejar orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya yang baik. Yaitu orang yang hidup takut akan Tuhan, yang selalu berlindung dalam naungannya. Maka kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Kita tidak perlu takut akan apapun juga. Selama kita tetap menjadikan Yesus sebagai gembala kita yang baik, kita gak perlu khawatir akan apapun juga. Mungkin keadaan di sekitar kita membuat kita menjadi khawatir. Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa selama kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita gak perlu khawatir akan apapun juga. Tadi dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadikanlah Yesus sebagai gembala kita setiap hari, setiap saat.
maka kita tak akan kekurangan. Malah kita akan dikejar. Apa yang mengejar kita saudara? Kebaikan dan kemurahannya. Saudara, ingat dan biarlah kita selalu mengingat, yaitu untuk menjadikan Dia, Yesus, sebagai gembala kita yang baik. Dan orang yang menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik, hidupnya akan takut akan Tuhan dan selalu berlindung dalam naungannya. Dan orang ini akan dikejar oleh kebaikan Tuhan. Di dalam kebaikannya tadi saya sudah jelaskan terkandung kelimpahan, ketenangan, kesenangan, kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan. Dan kemurahannya, yaitu kasih dan kesetiaannya, akan selalu mengejar kita sampai kita diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Biarlah Engkau akan terus menjadi gembala kami Tuhan. Selalu memimpin, menuntun hidup kami. Maka dikatakan, kalau kami menjadikan Engkau sebagai gembala kami yang baik, dan hidup kami selalu hidup dalam takut akan Tuhan, dan selalu menjadikan Engkau sebagai tempat pelindungan kami, maka kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu akan mengejar kami sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami hidup sehat. Kami hidup dalam keberhasilan, kesuksesan dari Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua ini diberkati, akan katakan bersama-sama, amin.